Bismillahirrahmanirrahim. Tentang pembuatan es krim. Ya, ya. Nah, itu merupakan contoh dari perubahan wujud zat apa? Cair ke padat, ya, itu ya. Oke, lebih lengkapnya kita bahas di pertemuan hari ini wujud zat dan perubahannya. Nah, di sini kita akan belajar tentang wujud zat, jenis-jenisnya dan sifat dari dari zat itu sendiri. Terus ada perubahan wujud zat ketika namanya dan titik temu sama perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, sebelumnya ada yang tahu ada berapa macam perubahan wujud zat? Perubahan wujud zat ada berapa? Tilu cenah Bu. Coba angkat tangannya. Berapa yuk? Opat. Dua Bu. Iya. Berapa? Malaikat tuh Indonesia. Apa aja? Lima. Ada percaya namanya? Cair kepadat namanya? Terus cair ke gas namanya? Kalau gas ke cair namanya? Uap. Kalau padat ke gas namanya? Ayo kita diskusikan dengan cuaca hari ini. Coba lihat jendelanya. Berebut? Berebut sama dulu yuk. Coba tadi subuh hujan nggak? Hujan nggak? Jam nggak hujan ya. Nah, saat cuaca dingin, jendela kaca desa berebut. Apa yang menyebabkan embun terbentuk di permukaan kaca? Kira-kira apa? Uap Bu. Uap menjadi Bau. cair. Oke, next. Mau balik Ini dong. proses apa? Jadinya gas. Di dalam tanah di dalam tanah itu ada yang namanya air tanah. Terus ada air zat cair berubah jadi uap, itu namanya evaporasi. Kemudian uap tersebut dia akan tertimbun di jadi berubah menjadi Air. gas cair namanya gas padat namanya mengkristal. Ya, di sini si air itu dia dipantau oleh awan. Ketika awan tidak bisa menampung jumlah hasil dari evaporasi, dia nantinya akan menurunkan melalui proses hujan. Itu ya. Di mana ada ya? Ada kondensasi, kemudian presipitasi, turunlah. Kemudian ada wujud zat padat. Di sini sifat wujud zat padat adalah bentuknya tetap, volumenya tetap, tidak mudah mengalir. Cirinya itu partikelnya tersusun rapat dan teratur, memiliki gaya
Ini contohnya itu. Ini minyak. Ini air yang ada di danau atau sungai. Pastikan beda kan ya? Bentuknya mengikuti wadah. Selanjutnya ada wujud zat gas. Sifatnya bagaimana? Bentuknya tidak tetap, volumenya tidak tetap, dapat mengisi seluruh ruang yang tersedia. Udara ini gas apa cair atau padat? Dia kan tidak tetap nih, volumenya juga tidak tetap, dan dia enggak tidak bisa dilihat, tapi hanya bisa kita rasakan dengan apa? Dengan bebas, gitu kan ya? Kita bisa menghirup udara seperti itu. Terus cirinya adalah partikelnya sangat rendah dan bergerak bebas dengan energi yang tinggi. Ini contohnya, ini apa? Air. Ketika kita merebus air itu kan pasti ada, tahu nggak bahwa ketika kita buka magic pump atau rice cooker itu yang kita lihat pertama kan pasti pumpnya kan. Selanjutnya perubahan zat pengolahan. Zat padat berubah menjadi cair ketika dipanaskan sampai mencapai titik leleh. Contohnya di sini apa? Contoh lain apa? Es krim. Karena apa? Es batu yang meleleh menjadi air pada suhu di atas 0 derajat. Tapi kalau misalnya kita makan es krim, nggak kita makan pasti kan meleleh kan, meleleh kemana-mana ke tangan kita, ke baju kita. Terus selanjutnya ada apa? Membeku. Zat cair berubah menjadi padat ketika didinginkan sampai mencapai titik beku. Air yang berubah menjadi es pada suhu 0 derajat. Jadi kalau misalnya yang padat ke cair itu suhunya adalah di atas 0 derajat. Tapi kalau misalnya dari cair ke padat itu suhunya 0 derajat. Selanjutnya perubahan zat menguap dan mengembun. Menguap, zat cair berubah menjadi gas pada suhu tertentu. Biasanya dipanaskan hingga mencapai titik didih. Contohnya tadi apa? Kita merebus air. Suhunya berapa? 100 derajat Celcius berubah menjadi uap air. Selanjutnya mengembun. Gas berubah menjadi cair ketika didinginkan hingga mencapai titik kembun. Contohnya tadi apa? Contohnya apa? Hah? Air hujan gimana itu? Ciduh, Bu. Contoh selain air hujan yang dicontohkan Ibu Sri tadi, ketika kita mengambil es batu dari bekas, kita taruh dulu di gelas. Sebelum kita taruh air, itu kan lama kelamaan nanti di sekitar luarnya si gelas itu kan dia akan ada tetesan atau bulir-bulir air kan ya. Nah itu disebut dari uap air di udara yang dingin dan berubah menjadi tetesan. Contoh lainnya ketika hujan turun lalu
Tos. Berwarna Tos. Fisika berarti yang Im. berubah hanya Cing. bentuknya saja tanpa ada perubahan warna, aroma, dan rasa. Kalau perubahan kimia itu ada perubahan kimia, bentuknya, perubahan warna, perubahan rasa, dan perubahan aroma. Coba di sini kalian pernah makan tape singkong nggak? Ayo. Nah, bahan dasarnya itu apa? Ya, sambal atau singkong kan? Ya. Awalnya si singkong itu bentukannya kayak gimana? Panjang. Panjang dan besar. Teksturnya ya. Warnanya gimana? Ketika dilakukan proses fermentasi menjadi tape, itu teksturnya keras nggak? Tapi jadi lembek kan ya? Terus aromanya gimana? Wangi. Ya. Ketika dimakan rasanya gimana? Asin. Rasanya ya. Asin. Rasanya berubah nggak? Nah, itu adalah contoh dari perubahan kimia. Kalau fisik, contoh perubahan fisika yang ada di kelas ini apa? Bahan dasarnya sama tapi bentuknya berbeda-beda. Meja, terus Bangku. ya bangku, apalagi itu bahan dasarnya apa? Kayu. Itu berarti maksudnya itu perubahan apa? Fisika, karena yang berubah hanya bentuknya sama. Oke? Nah, tadi perubahan kimia, contohnya pembakaran kertas yang menghasilkan abu. Bisa juga apa? Pembakaran kayu. Ya, kayu yang sebelum dibakar sama yang setelah dibakar itu kan berubah ya? Apa yang berubah? Alam. Warnanya menjadi Hitam. ya. Aromanya, teksturnya sama nggak? Jadi mudah rapuh kan ya? Cakil. Terus apa lagi? Aromanya bau apa? Wangi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tuh. Ada jenis-jenis dari zat, ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Terus ada juga proses perubahannya. Ya, ada juga perubahan fisika dan kimia. Oke, waktunya kita tulis. Siap? Yo. Ngantuk tidak? Ngantuk, boys. Ini dulu. Ibu mau minta tolong satu orang laki-laki cepat-cepat. Oh, kasih papa. Mang, udah kan? Sekarang kita
bos. Yang diuk. Iya bos, aing diuk bos. Lah apa cangkul tadi aing tadi 10 menit. Oh sih. Masalah cowok. Si Robi siapa? Ah, bola direktif kan keur ieu bola. Aku cangkel anjing. Kita lihat jawabannya apa. Tulis itu tuh. Tulis mama. Ini mama duaan dari mana? Tuh bisa. Kali apa aing dulu? Aing diuk kok. Heeh, sok. Berikutnya, pertanyaan yang kedua yang sudah jangan jawab lagi ya. Yang jawab. Pertanyaan kedua. Silakan tunjuk tangan. Pertanyaan kedua, perubahan gas menjadi zat cair dikenal sebagai apa? Jawabannya apa? Mengembun. Apakah benar jawabannya mengembun? Betul. Pertanyaan ketiga. Maksud. Lihat kamera. Yang sudah menjawab. Pertanyaan ketiga. Proses perubahan dari zat cair menjadi zat gas. Apa jawabannya? Menguap. Apakah benar jawabannya menguap? Kita lihat. Betul. Kristal, Bu. Jawabannya. Pertanyaan keempat. Perubahan zat pada langsung menjadi zat menjadi gas tanpa melihat zat cair disebut apa? Mengkristal. Apakah benar jawabannya mengkristal? Kita lihat. Pertanyaannya, perubahan zat pada langsung menjadi gas langsung ya, langsung menjadi gas tanpa melalui fase cair itu disebut Namanya tadi apa? Ham? Ya. Apalagi mayat. Jadi zat padat menjadi zat gas tanpa dia harus mencair dulu. Ya. Pahami soalnya. Soal nomor 5. Membeku. Proses air berubah menjadi es. Proses ini disebut membeku. Apakah benar jawabannya membeku? Be. Oh, Be. Jawab atuh sia. Pertanyaan terakhir untuk gambar kuis hari ini. Loh, udah habis ternyata. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Paham semua? Benar, nggak ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Well.